変身。 Henshin! Banyak sekali update, berita baru, dan juga kejutan yang dikasih ke kita sebelum episode 21 ini tayang. Dan inilah episode yang ditunggu-tunggu karena sebelum tayang juga kita udah bahas banyak sekali teori dan juga prediksi soal Kamen Rider B tergabung yang memang akan jadi highlight di episode kali ini. Langsung dibahas, jadi jangan lupa ramaikan videonya dan juga penuhkan kolom komentar juga. Ini dia teman-teman, Kamen Rider Gabu episode 21. Melanjutkan lagi soal Bang Yanto dan juga Lakia yang akhirnya mengetahui soal identitas Soma yang adalah Granyuto dan juga adik dari para Stomach Family. Kegaduhan yang masih berlanjut setelah Bogem telak Bang Yanto ke pipinya Soma ya. Ini juga karena Bang Yanto udah emosi banget jadi agak gelap mata juga di bagian ini. Pasti jadi keluar kata-kata yang bikin salah paham dan juga makin keruh. Dari dibilang lu ternyata bagian dari keluarga mereka ya. Ini membuat si Soma itu cukup terdiam. Karena emang nggak bisa dibantah. Soma itu adik dari para Stomach Family. Cuman kan dia itu benci karena udah membuat ibunya meninggal. Berlanjut lagi ke kesalahpahaman di mana Bang Yanto itu menganggap Soma kerja sama-sama si Fram itu untuk menjual Dark Snake. Belum juga dijelasin secara jelas ya, Bang Yantonya udah pergi sambil emosi. Memang bagian ini sedikit apalah ya. Mungkin si Lakia dalam hati ngomong, nah apa dah nih orang? Nah ini nih yang bikin sedikit adem. Setelah semua ini, si Lakia memilih untuk tetap percaya kepada si Soma. Kedewasaannya terlihat guys. Nice decision ya. Ini sesuai yang Anda bahas di preview kemarin. Gak perlu nambahin bumbu-bumbu yang gak perlu buat manjang-manjangin cerita. Alasan yang paling mendasar ya karena mereka baru aja kerjasama dan menyelinap bareng ke Stomach Company. Cuman di sini dipertegas karena si Lakia ini adalah pure Granyuto. Dia itu nggak punya perasaan sama sekali ke manusia. Nah terus yang kemarin apa dong ya? Yang ngelihat bapaknya si Takeshi sampai panik gitu nyari anaknya depan si Lakia ya. Dan Lakianya juga jelas-jelas di situ merasa tersentuh. Apa mungkin ini karena kejadiannya aja gitu yang relate dan membuat dia itu jadi inget sama dirinya sendiri pas nyari si Komel. Nah inilah yang jadi start point-nya guys ya. Takutnya ada yang beranggapan di sini. Ini si Fram udah beres semua ini ya mau ngapain? Takutnya jadi luntang-lantung gak jelas. Seperti kayak karakter-karakter kebanyakan di serial Kamen Rider kan. Udah nyampe konklusi tertentu, bingung gitu mau diapain lagi. Jadi nggak cuma terbatas untuk tetap menghancurkan Stomach Company dan mencari pembunuh adiknya. Menurut Ana si Lakia ini bakalan berkembang dan semakin memahami manusia. Dari POV-nya dia yang full Granyuto ya. Sehingga empati dan emosi dia terhadap manusia itu semakin muncul. Makanya di sini dibilang, gua nggak punya perasaan sama manusia. Inilah dia start point-nya ya. Apakah nanti Amane yang bakal jadi titik terangnya guys? Dan untuk yang kedua, Lakia juga mempertegas kalau dia itu nggak bisa kerjasama sama si Bang Yanto. Ini buntut alasan yang pertama tadi. Dan Lakia menganggap manusia tuh cuman makhluk lemah, tapi sok banget sikapnya. Jadi mayoritas manusia ya memang seperti itu. Dia itu bisa nyantai ngomong gini karena Soma ya half Granyuto. Jadi ya santuy-santuy aja ngasih POV-nya dia juga ya. Nambah lagi tuh ya, objektif buat ceritanya si Lakia ini. Yaitu nemuin titik di mana dia itu bisa kerjasama sama si Bang Yanto. Jadi bagus nih mereka explore ke hal-hal yang begini. Sekali lagi biar karakternya juga nggak gaje. Kalian dapet lah poin-poinnya di sini ya. Anda breakdown lagi percakapannya biar makin jelas. Keren juga ini si Fram yang udah baekan tapi tetap kalem kayak gini ya. Jadi nggak out of character. Jadi janganlah itu sengklek-sengklek. Detail kecil yang bikin gemes, Gochizo-nya Fram kenalan sama Gochizo Soma. Terus mereka main bareng gitu, itu ya gemes dan lucu aja liatnya. Berarti karena udah diselamatin sama Soma dan Lakia, hitungannya si Takeshi di sini ya udah selamat ya. Gila ini Takeshi dibahas sampai berapa episode ya. Tapi sayang nih, gak diliatin bagian pas Takeshi itu pulang ke rumah dan ketemu sama papa dan juga mamanya. Coba aja dikasih lihat. Pasti lebih rewarding buat kita yang nonton. Soalnya kan dia itu udah dibahas berapa episode. Diliatin juga papa mamanya yang sebegitu keras dan paniknya nyari anak mereka sendiri ya. Ada bagusnya padahal diliatin juga lah. Walau scene-nya itu cuma 10 atau 15 detik ya. Tentu yang berjasa nyelamatin si Takeshi itu ya si Soma. Tapi Somanya ya tetap terlihat lesu. Tentu ini karena pertikaian dengan Bang Yanto sebelumnya ya. Padahal Amane udah nunggu sampai larut dan mau bikin perayaan kecil-kecilan tuh. Jadi banyak pikiran banget ini Somanya. Apalagi pas makan makaron. Dalam pikiran si Soma tuh begini guys. Dia itu memikirkan apakah dia yang bakalan ceritain dan jelasin ke Bang Yanto sesegera mungkin. Tapi impact-nya
Jika Bang Yanto tahu soal Soma ini, gak lama juga pasti si Sachika Amane juga bakalan ikut tahu. Jadi Soma di sini ya berpikir lagi nih, apa lebih baik diceritain dulu nih ke si Sachika Amane duluan. Kira-kira begitu guys. Soma yang banyak perhitungan ini membuat suasananya juga jadi agak awkward ya. Bahkan Amane yang biasanya kayak agak blak-blakan dan langsung direct gitu kalau nanya orang, agak takut-takut juga nanya ke si Soma, apalagi ngelihat si Soma yang lagi lesu seperti itu. Dan pas bagian makan makaron ini Somanya nggak menghasilkan si elegan makaron Gochizo seperti yang diprediksi kemarin ya. Apa nggak diliatin aja? Atau mungkin dipengaruhi juga sama mood dia ya. Jadi dipengaruhi mood ketika menghasilkan Gochizo. Jadi kita lanjut dulu bahas Stomach Family guys. Dimana akhirnya Langgo dan juga Nyelf mengetahui dari Tante Grota kalau Lagenain itu berkhianat dan kerjasama sama si Akagabu. Dari kemarin screen time-nya Rango cuman lagi kaget kayak begini ya. Ini bukan komplain guys, cuman agak lucu aja. Kan kemarin Shita mati sama Akagabu. Sekarang Lagenain berkhianat dan kerjasama sama Akagabu. Jadi di bagian ini juga sekalian menjawab. Sepertinya memang benar guys ya. Adik dari Lakia Amarga, yaitu si Komel Amarga, sempat diberikan pekerjaan oleh Stomach Company. Ini terlontar langsung dari mulutnya Tante Grota. Dasar alasannya ya jelas, karena hasrat si Komel sama Dark Snake yang udah nggak tertahankan. Jadi ya melakukan hal buruk yang si Komel bilang sebelum kematiannya di pangkuan kakaknya itu ya menculik para manusia dan menjadikannya human press. Sepertinya itu guys. Cuman diceritain juga guys. Udah ada yang eksekusi dia. Nah, dieksekusinya itu karena apa? Mungkin karena sudah stop dan nggak mau lagi nyulik manusia. Inilah hal buruk yang dia maksudkan, guys. Nah, siapa yang eksekusi? Jika emang benar yang eksekusi itu Tante Grota, pasti Nyelf di sini langsung spesifik ngomong. Bukannya lu yang eksekusi ya, Grota Nesan. Nah itu. Nah ini berbalik lagi guys ya. Dari kemarin kan rumor spoiler si Grota ini tuh bakalan dihabisinnya itu sama si Fram ya. Yang Anda bilang kayak seakan mengkonfirmasi kalau emang benar Grota itu yang ngebunuh si Komel. Tapi dia lupa. Karena si Komel ini hitungannya ya kayak cuman kerocok lah. Cuman dihabisin ya udah lupa gitu ya. Intinya ya Langgo dan yang lainnya ya jadi udah tahu. Si Lakia itu pura-pura masuk ke Stomach Company buat nyari informasi lebih dan balas dendam atas kematian adiknya. Dan Lagenain itu cuma nama samaran aja guys ya. Jadi ya untuk seterusnya kita bahasnya dengan nama si Lakia aja guys ya, atau si Fram ya. Ada reaksi yang sedikit berbeda dari Nyelf yang biasanya selalu terlihat santuy dan penuh tipu muslihat ya. Dia kayaknya ya baru nyadar juga ternyata dia itu udah ditipu sama si Lagenain ini. Mungkin dalam pikirannya, aduh salah nih gua kasih bel ciptaan gua ke nih orang. Karena ini terbongkar, jadi solusi jangka pendek untuk sekarang ya keamanan dari Stomach Company diperketat oleh si Nyelf ya. Tante Grota ya cek stok ketersediaannya di pabrik, dan Langgo mengawasi para pekerjanya dengan lebih seksama. Akhirnya dikasih lihat sedikit lah sisi di mana Stomach Company ini berhasil ditekan sedikit. Bahkan mereka ini terlihat lebih panik dibanding kematian Shita kemarin. Kemarin Shita mati berasa kayak santuy-santuy aja ya. Sekarang kita bahas ke percakapan antara Kenzo Suga dan juga Bang Yanto yang masih ngomel-ngomel di sini ya. Sudah sangat terlihat jelas kalau Kenzo Suga ini tuh udah banyak lebih tahu dibanding Bang Yanto. Tapi ya pura-pura bego aja, ditambah mancing-mancing si Bang Yanto juga. Salah satunya menguak dalang yang ada di balik orang-orang yang hilang secara massal, yaitu si Fram ya. Yang masih agak ngeselin di sini responnya si Bang Yanto. Jadi si Soma itu benar-benar berpihak sama Granyuto. Jadi bagian Bang Yanto yang salah tangkap terus sampai di titik ini ya emang ngeselin guys ya. Sampai pada akhirnya Bang Yanto itu dikabarin sama Amane kalau orang-orang yang hilang itu udah pada kembali. Termasuk si Takeshi dan orang-orang yang hilang di bioskop, di mana jelas-jelas si Bang Yanto yang menginvestigasi langsung ke bioskop kan ya. Syukur akal sehat Bang Yanto masih jalan. Di mana berarti tangkapan dia di sini Soma yang ada andil juga dan berhasil nolongin orang-orang ini. Dan dengan bantuan si Fram juga. Di sini mulailah dikilas balik lagi semua dengan akal sehat si Bang Yanto. Jadi Ana suka banget guys bagian ini. Jadi Bang Yanto yang coba menenangkan diri dia sendiri untuk bisa berpikir jernih. Jadi momen-momen di mana Soma melawan sendiri kakak-kakaknya, terus soal dendam atas kematian ibunya yang diceritain sebelumnya, dan dari sini aja udah menjawab guys ya. Di mana Bang Yanto ya membuat keputusan untuk bisa ngobrol baik-baik lagi sama si Soma. Selesai. Simple kan? Nggak bertele-tele, nggak berlarut-larut, semua konklusinya natural dan juga logis. Mana yang teriak badut dari kemarin? Udah keluar goa belum? Setidaknya ada bagian ini dari Bang Yanto, yang juga seakan memperlihatkan kelebihan serial Gabus sejauh ini dengan karakter-karakternya yang rasional. Tapi emang tidak segampang itu guys. Disinilah ada roller coasternya lagi. Asik banget ini mainin naik turunnya ya. Dimana Bang Yanto yang udah jernih lah bisa dibilang kepalanya, melihat Soma dalam tanda kutip yang lalu lalang di tengah malam. Bang Yanto juga manggil Soma yang ini tuh nggak pakai amarah gitu. Oi,
gitu. Dia itu malah seneng karena ini timingnya tuh pas buat ngomongin yang tadi. Oke, kita mundur dulu sedikit guys. Jadi Soma pas lagi perayaan kecil-kecilan sama Amane, kan pergi kan ya dengan alasan mau beli kue lagi. Dimana dia itu masih dilanda sama kebingungan yang bikin suasana itu jadi awkward. Pas lagi di luar, tiba-tiba Soma itu merasa pusing dan akhirnya berujung pingsan. Dan setelah itu, screen time dari Soma yang asli ini tuh dihilangkan. Dimana kita mulai dari sini sampai ke akhir episode disajikannya sama Soma lainnya, aka Dark Soma. Aksi pertama dari Dark Soma ini diperlihatkan dengan dia yang menyerang kedai udon kecil gitu. Jadi gile aja itu udon atau odeng panas-panas langsung dilahap sama dia. Odeng Lawson itu langsung wrak. Di sini dia ngamuk karena makanan odeng ini tuh gak memuaskan rasa laparnya dia. Berlanjut, aksi keduanya itu di sebuah kafe guys. Dimana kebetulan banget Bang Yanto mau sarapan di kafe itu. Tapi kafenya udah porak-poranda. Dan dikasih tahu sama orang ada pria berbaju hitam yang ngamuk-ngamuk. Bang Yanto jadi bingung. Dan seketika membuyarkan akal sehat dan niat baik dia lagi sebelumnya guys ya. Karena dia menganggap inilah jawaban si Soma setelah identitasnya terungkap. Bang Yanto ke HP Pare tadinya mau langsung labrak si Soma. Ternyata cuman ada Amane aja di situ. Dan langsung dikasih lihatlah berita tadi dan langsung diungkap juga ke Amane. Kalau Soma itu adalah Granyuto. Dan udah ngebohongin Bang Yanto dan juga Amane. Impactnya buat Amane baru terlihat di episode berikutnya guys. Jadi ini spill dikit aja ya. Ada foto Amane yang lagi galau di episode selanjutnya. Dan dia pakai baju dengan tulisan Appearances are Deception. Yang artinya itu penampilan adalah kebohongan. Detail gini aja diperhatikan. Ini kayak buat Soma banget lah ya. Ama agak kegocek dikit nih kita sama preview episode ini kemarin guys ya. Kirain setelah nonjok si Soma, si Bang Yanto itu langsung ngabarin ke si Amane soal ini. Ya ibarat kayak orang-orang FB lah. Kena drama langsung ember mulutnya terus nyari circle dan juga sekutu ya. Ternyata ini kan kejadiannya itu setelah Bang Yanto mau berpikir sehat dan juga rasional ya. Terus buyar lagi karena melihat si Dark Soma, baru cerita ke si Amane. Aksi Dark Soma ya masih berlanjut di mana dia sekarang nyerang toko permen dan akhirnya menemukan permen Sparking Gumi dan pas dia makan gabunya itu langsung menghasilkan Sparking Gumi Gochizo. Makanya juga nggak kira-kira langsung itu berapa bungkus dilahap semua permennya kan ya, yang jadi menghasilkan banyak sekali Sparking Gumi Gochizo. Memang kalau lihat bungkus dan bentuk permennya nggak kayak permen Yupi Cola, walau ini temanya permen Cola Gumi guys ya, kan permennya kan bentuknya kayak botol cola ya. Soal ini ketahuan sama Bang Yanto sehingga terjadilah pertarungan antara Dark Soma melawan si Bang Yanto. Dan inilah dia debut dan aksi pertama dari Dark Soma yang berubah menjadi Kamen Rider Bitter Gabu. Yes, ini first hand scene-nya juga karena dia bilang juga emang mau ngetes kekuatannya dari si Sparking Gumi Gochizo yang baru didapat tadi. Sebelum bahas debut, kita bahas dulu soal karakteristik dari si Dark Soma 1 ini ya. Kalau yang dijelaskan di sinopsisnya Kamen Rider Official, kepribadian Dark Soma adalah kebalikan dari Soma. Karena dia tidak peduli dengan kesejahteraan orang lain. Baru saja lahir, dia bertindak seperti anak kecil. Dia mengamuk dan menyerang siapapun dengan liar setiap kali dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya atau ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Jadi emang seperti yang kita lihat, si Soma ini tuh Dark Soma ya. Dark Soma ini tuh berusaha memuaskan rasa laparnya. Dan ketika nggak sesuai, dia itu ngamuk. Ternyata sama seperti Soma, si Dark Soma ini tuh harus makan snack atau permen agar dia itu terpuaskan dan berujung menghasilkan Gochizo. Oke, mari sekarang kita bahas debutnya dari Henshin-nya guys. Sama seperti Soma, Dark Soma ini tuh memakai baju dengan resleting yang bisa dibuka di bagian perutnya. Dimana sudah langsung ada si Henshin Belt Bitter Gabunya ya ketika dibuka ya. Sekuensnya ketika standby, kok aneh ngelihatnya jadi kayak ada simbiot Venom gitu guys ya. Tapi kalau diperhatikan lagi, ini tuh ternyata botol cola yang lagi muncrat-muncrat. Jadi ibarat kayak botol cola nih ya, lu kocok sampai sodanya tuh mau bucat. Terus dibuka, nah muncrat-muncrat sampai terbang-terbang kayak gitu si botolnya. Dan yang Anda suka itu ketika pose tangan dia yang seakan kayak mau mencengkram mukanya. Dan ngomong Henshin, matanya juga sama seperti Soma, menyala berwarna ungu. Nah ini nih, tiba-tiba Somanya jadi elmelet. Lidahnya keluar-keluar pas proses Henshin-nya ya. Tinggal kasih bola sepak aja, ntar main di Blue Lock lagi. Walaupun permen yang dimakan sama si Soma dan juga si Gochizo-nya yang tidak spesifik ngasih lihat ini tuh permen cola, tapi di salah satu sekuensnya terlihat si Dark Soma ini pas berubah kayak masuk ke sebuah botol cola gitu. Ya jelas lah kalian juga pasti lihat ya. Pas ngedorong Bang Yanto, tangannya itu langsung patah dong, langsung letoy, itu melehoi tangannya. Terus dilurusin lagi Pak ya. Kok bisa? Karena emang ini baru first Henshin dan juga aksi pertamanya si Bitter Gabu. Tubuhnya masih kaku. Si Bitter Gabunya aja ngomong ya, wah tubuhku masih kaku gitu ya. Dan detail kecil juga pas Bang Yanto bertanya-tanya ke Bitter Gabu ini, kekuatan baru lagi kah?
Si Bitter Gabu jawabnya, betul. Jawaban ini yang bikin Bang Yanto itu berpikir kalau ini tuh beneran Soma yang dapat form baru. Soma yang asli ya, yang dapat form baru. Karena jawabnya betul. Seakan membenarkan kalau Gabu itu dapat form baru lagi guys ya. Ini kan beda rider hitungannya mestinya ya. Awal-awal pertarungan sedikit masih imbang. Sekali lagi karena faktor tubuh si Bitter Gabu ini tuh masih kaku ya. Dan pas ngeluarin Bitter Gabuga Blade itu pedangnya dikasih lihat ke kita kayak berat banget ya, kayak broadsword ya. Sampai-sampai susah gitu mau diayun, tapi powernya luar biasa. Kebantai Bang Yanto juga di sini. Jadi inget sih Terwiryu di double sampai nyeret-nyeret engine blade-nya kan saking beratnya ya. Ya ini mirip-mirip lah. Tiba-tiba datang juga si Lakia dan menyaksikan pertarungan ini. Pas pertama kali melihat Bitter Gabu terutama Henshin Belt-nya, dia itu ngomong apa? Gitu toh. Ternyata ada untungnya gua itu cari-cari info. Ternyata ketemu sesuatu. Oke, kita mundur lagi dulu. Setelah obrolan sama Soma di awal episode, si Lakia ini tuh langsung diaktif ya HP-nya sama si Stoma Company. Kan dia setelah dimodifikasi dan disuruh kerja, langsung dikasih HP khusus buat kerja kan ya. HP-nya itu nggak bisa dipakai lagi karena udah ketahuan jadi pengkhianat. Di fase ini, dia itu jadi ingat sama Soma yang berjuang nanya orang-orang untuk mencari informasi soal Takeshi yang hilang. Salah satunya kan nanya ke dia ya. Memang ini nggak diliatin secara gamblang guys, tapi sepertinya ada tindakan dari si Lakia setelah ini, yaitu meniru perjuangan si Soma yang seperti ini. Dimulai dari mencari informasi. Ini juga sebagai salah satu cara si Lakia itu beradaptasi sama para manusia. Tuh, udah langsung start nggak lama dia setelah ngomong nggak punya perasaan ke manusia. Dan mungkin buah dari dia mencari informasi, dia itu menemukan sesuatu yang menarik soal Dark Soma dan juga si Bitter Gabu ini. Cuman belum diceritain aja ya. Penasaran kan pastinya? Soalnya ketika ngelihat Bitter Gabu dia itu kayak merasa, gua tahu nih sekarang. Kayak begitulah ya mimik-mimik wajahnya. Dan langsung deh ya, si Fram itu ikutan gelut di sini dan melawan Bitter Gabu. Dan bersambung episodenya. Episode ini apakah langsung menjawab siapa dan asal-usul dari si Dark Soma ini? Nggak juga. Setelah kita udah berteori di video-video kemarin dengan panjang lebar, menurut Anda sih episode ini nggak benar-benar menjawab Dark Soma ini tuh siapa? Apakah cloningan, apakah Granyuto baru, ataukah yang lainnya? Belum menjawab semua. Ini good menurut Ane. Jadi selama nonton, kita juga ada rasa-rasa kebingungan dan dibikin penasaran sepanjang screen time-nya si Dark Soma ini. Sebenarnya, dia ini siapa sih? Apalagi, screen time si Soma yang asli benar-benar dihilangkan setelah pingsan di tengah episode. Mari disimpan dulu, mungkin akan benar-benar terjawab di episode berikutnya. Karena episode berikutnya, Soma yang asli bakalan muncul lagi. Dan kerjasama sama si Bang Yanto untuk melawan Bitter Gabu. Jadi mereka mainin timingnya bagus ya, biar kita itu agak dibikin penasaran lagi sampai episode minggu depan. Nah, ngelihat preview, berarti Bang Yanto apakah benar-benar sudah baikan nih sama si Soma? Terlihat dari kata-kata Bang Yanto di preview episode 22. Soma, gua percaya sama lu. Berarti soal ini ya nggak di-dragging lama-lama juga guys ya. Walau sempat runyam lagi karena kehadiran si Bitter Gabu, tapi semuanya bisa kondusif lagi, tidak dalam jangka waktu yang lama. Atau kalian pada pengennya soal ini dilama-lamain aja nih. Ada fase Bang Yanto gelap mata terus sampai bikin sekte ya. Pengennya apa gitu aja guys. Sampai berapa episode tuh? Ini lucu guys. Kalau Anda jelas sarkas ini. Tapi emang beneran ada yang menyayangkan Bang Yanto udah baik-baik aja secepat itu. Nggak habis pikir ya. Impresi Anda buat Dark Soma sih ya tentu harus acung jempol buat si Hidekazu Chinen yang sudah cukup berhasil memerankan sikap-sikap dan karakteristik yang bertolak belakang dengan si Soma yang asli. Ini kan salah satu yang mau Anda sorot juga selain debutnya Bitter Gabu. Dan juga ada clue sedikit aja teman-teman ya. Dimana pas bagian percakapan Bang Yanto dan juga si Kenzo Suga terlihat masih meneliti soal si DNA-nya si Soma itu ya. Jadi ya udah, cuman itu aja teman-teman ya. Ini buntut setelah dia itu ngambil rambut dan juga mungkin usapan darahnya di pipinya si Soma ya. Begitu guys. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jika ada teori-teori lagi silakan kalian komentar di bawah. Mari kita tunggu kejutan apa lagi minggu ini guys ya. Sebelum penayangan episode 22 nanti. Jadi penuhkan kolom komentar dengan semua poin-poin penting yang sudah dikuak di episode kali ini. Itu dia untuk pembahasan Anda. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye guys.